Kak. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, pada kesempatan pagi hari ini saya izin untuk bertanya-tanya nih dok. Jadi kemarin di Instagram RSIA Bunda Suryatni kita sudah membuka question box mengenai menstruasi. Nah dari pertanyaan-pertanyaan itu udah dikumpulkan beberapa pertanyaan yang pada hari ini akan dijawab oleh dok. Gimana dok? Siap. Siap ya. Pertanyaan pertama, ya sama-sama dok. Pertanyaan pertama dari premenstrual syndrome atau yang biasa kita sebut PMS ya dok ya. Nah kita kan biasanya suka dengar nih perempuan-perempuan kalau mau menstruasi itu biasanya kayak marah-marah atau jadi moody. Terus alasannya tuh katanya mau dapet gitu dok. Kira-kira ada nggak sih dok penjelasan medisnya mengenai premenstrual syndrome ini? Memang satu hal yang belakangan saya lihat dari praktek sehari-hari banyak keluhan ini. Yang namanya sindrom tentu merupakan suatu kumpulan gejala. Jadi premenstrual syndrome adalah suatu kumpulan gejala di mana terjadi perubahan-perubahan perilaku, kemudian perubahan-perubahan fisik dan perubahan-perubahan emosi pada seorang wanita. Dan ini biasanya terjadi ketika 1 sampai 2 minggu menjelang menstruasi. Jadi itu adalah hal yang wajar dialami ya dok? Iya, ada faktor resiko. Jadi ada faktor risiko yang menyebabkan seorang bisa terjadi dan orang lain tidak bisa terjadi. Oh, jadi nggak semua orang. Nggak semua. Jadi faktor risiko yang menyebabkan. Dan faktor risiko ini sebenarnya kita bisa hindari ya. Seperti kebiasaan merokok, kemudian kebiasaan begadang malam, stres, itu faktor-faktor risiko yang bisa memicu terjadinya PMS. Oh, gitu. Jadi kita bisa mencegah itu dengan melakukan hal-hal Iya, tadi ya dok ya? hal tadi. Secara teori, PMS memang belum tahu penyebabnya apa pastinya, tapi diduga faktor-faktor yang tadi memicu akan timbulnya PMS. Jadi dipengaruhi sama lifestyle dan hormon juga ya dok ya? Iya, hormon dan zat kimiawi yang ada di otak, serotonin tadi. Oke dok. Lanjut ke pertanyaan kedua ya dok. Silakan. Banyak perempuan yang mengalami kram perut saat menstruasi nih dok. Kira-kira itu bahaya nggak sih dok? Atau apa disebabkan oleh apa gitu dok? Nah aku juga sering dengar nih dok, katanya banyak banget yang ngalamin katanya sampai bahkan nggak bisa bangun dari tempat tidur atau bahkan ada yang sampai pingsan. Itu tuh sebenarnya wajar dialami nggak sih dok? Tapi juga maksudnya nggak dialami sama semua wanita, itu gimana tuh dok? Memang ada sebagian perempuan yang mengalami kram haid ya. Dan ini tidak semua, dan biasanya disebabkan oleh yang paling sering adalah adanya kista endometriosis yang ada di dalam perutnya. Jadi biasanya kista endometriosis ini terjadi karena proses regurgitasi atau aliran balik darah menstruasi ke dalam saluran indung telur dan masuk ke dalam perut, sehingga akan menyebabkan dia tumbuh di dalam perut dalam kondisi abnormal. Nah, ketika menstruasi yang bisa keluar dari darah mens itu adalah yang di dalam rahim, keluar lewat vagina. Sementara yang di dalam perut itu nggak bisa keluar. Maka dialah yang mengiritasi, yang menggerogoti lapisan dalam perut sehingga menimbulkan nyeri. Dan lama kelamaan ini akan menyebabkan terjadi kista. Jadi kista endometriosis yang menyebabkan terjadinya nyeri haid dan kram perut tadi. Dan ini mesti dipastikan dengan segera dan jangan dibiarkan terlalu lama. Kalau terlalu lama juga dia bisa mengganggu kesuburan si wanita itu. Jadi dengan suasana kista di sini akan menyebabkan tingkat keasaman di dalam perut ini menjadi tinggi, sehingga ketika sel telur yang mau keluar masuk ke saluran itu keburu mati. Karena terhalang kistanya itu? Suasananya, suasana keasamannya. Jadi begitu kan sel sperma ketika masuk, kemudian masuk saluran yang telur mencari sel telur di sini. Sebelum sampai ke sini dia keburu mati dia. Dengan suasana keasaman yang tinggi. Jadi 80% orang endometriosis sudah hamil. Karena ada keasaman dari kistanya. Iya, keasaman di suasana ruang pelvis ini. Di samping hal-hal yang lain, mungkin ketika dia kistanya besar, kemudian dia menekan saluran ini sehingga jadi tidak lancar. Itu yang kadang-kadang mengganggu kenapa orang kista nyeri haid susah hamil dan kenapa orang menjadi nyeri haid. Itu tadi karena ada darah men yang masuk ke dalam perut. Nah, ini terkait lagi dengan lifestyle tadi yang mengganggu clearance peritoneum tadi. Jadi lifestyle sangat mempengaruhi menstruasi juga ya dok ya? Banget. Ini sangat menarik sih dok. Nah kemudian nih dok, kita ngomong-ngomong tentang lifestyle, kira-kira ada nggak sih dok pantangan makanan atau minuman atau apapun menjelang menstruasi tuh yang nggak boleh dikonsumsi sama wanita dok? Nah kalau yang tadi terkait dengan PMS tadi itu usahakan makanan yang jangan tinggi garam ya. Garam, sekarang kan banyak tuh, maaf kalau fast food yang bumbunya garam. Betul. Kemudian yang juga sekarang kan banyak tuh minuman yang kadar gulanya tinggi. Betul. Dan
peak yang bulannya tinggi itu juga memicu, salah diduga teorinya memicu terjadinya PMS atau nyeri haid ini. Jadi kembali mungkin makanan yang seperti sayur, buah, air putih, dan olahraga, kemudian istirahat yang cukup 7-9 jam sehari. Itu akan membantu gejala PMS-nya dan juga membantu nyeri haidnya menjadi berkurang. Dok, maaf kita kembali lagi nih dok. Tapi kalau nyeri haid ini maksudnya berarti kita nggak mengalami selamanya ya dok. Maksudnya kalau kita merubah lifestyle kita gitu itu bisa kita nggak ngalamin itu gitu. Ya kalau nyeri haid tergantung penyebab. Kita pastikan dulu tadi apakah ini penyebabnya seperti yang saya katakan kista endometriosis, ataukah sebabnya seperti mungkin yang tadi gejala-gejala seperti PMS tadi yang terjadi. Jadi kalau seandainya kejadian itu tentu kita akan tangani secara berbeda tergantung penyebabnya apa. Tapi kalau seandainya penyebabnya kita bisa atasi, insya Allah sih bisa hilang. Kemudian kita lanjut lagi ya dok, mengenai ini juga cukup banyak juga yang nanya mengenai siklus menstruasinya itu nggak teratur dok. Kira-kira apa sih dok penyebab siklus menstruasinya nggak teratur? Kadang nih dok di anak muda tuh ada yang siklus menstruasinya nggak teraturnya kadang 1 bulan nggak haid atau dalam 1 bulan bisa 2 kali nggak haid. Itu kira-kira penyebabnya apa sih dok? Jadi kembali lagi ke siklus hormon sebenarnya. Ini kalau kita lihat di sini gambaran siklus hormon itu kan begini ya. Kata kita lihat, ini kan gambaran hormon yang berperan terhadap terjadinya menstruasi ya. Kemudian ini lapisan dalam rahim. Nah, kalau seandainya kadar hormon ini terganggu, ini juga akan terganggu, siklus men akan terganggu. Jadi siklus men yang normal itu memang antara 26 sampai 31 hari. Kalau dia nggak datang dalam sebulan berarti tidak normal. Pertanyaan apakah dia perlu diobatin? Kalau sebulan ya belum tentu juga. Kita akan tunggu sampai maksimal 3 bulan. Kalau 3 bulan berturut-turut tidak haid, kita pastikan dulu kenapa. Apakah karena ada kista, apakah karena ada gangguan keseimbangan hormon yang berempat ini, ataukah ya ada hal-hal yang lain, kita pastikan dulu dengan USG. Kemudian kalau seandainya siklusnya pun datangnya 2 kali dalam sebulan itu juga tidak normal. Nah itu kan pastikan dulu apakah ada penyakit-penyakit yang lain. Secara anatomi kita akan pastikan dengan USG. Apakah ada kista, apakah ada miom, apakah ada polik segala macam kita pastikan dulu. Setelah semuanya tidak ada kista, tidak ada miom, tidak ada polik, kita mungkin pastikan itu satu gangguan fungsi. Jadi apakah dia gangguan head karena fungsi, apakah karena anatomi. Nah kalau dia karena fungsi, ya mungkin kita akan obatin sesuai dengan itunya penyebabnya. Tapi gangguan fungsi sering terjadi karena faktor pikiran, aktivitas, beban kerja, stres, ada tugas mahasiswa mungkin yang diselesaikan dalam waktu-waktu tertentu, itu akan mengganggu siklus men. Nah, kalau seandainya siklusnya itu 3 bulan berturut-turut tidak datang, kita mesti dia bikin itu. Setelah itu kita atur. Atau kalau dia pun mennya itu dalam sebulan 2 atau 3 kali, itu mesti dihentikan dulu, dicari penyebabnya apa. Jadi tidak normal seperti itu. Tidak normal dan harus diperiksa. Harus dipastikan penyebabnya apa, apakah anatomi atau fungsi. Nah, kemudian dok, kalau tadi kan karena fungsi dan anatomi, ini juga ada pertanyaan menarik ya dok. Nah, jadi di Instagram juga ada yang nanya setelah dia melakukan suntik KB, dia malah jadi lebih sering haid dok. Dalam 1 bulan tuh bisa 3 kali haidnya. Itu kira-kira apakah nggak cocok atau gimana sih dok? Iya, jadi yang namanya KB itu kan sifatnya kalau bahasa kita sehari-hari cocok-cocokan. Sebenarnya kalau bahasa musik individual tuh, jadi saya tidak bisa mengatakan ini KB ini bagus, ini nggak bagus, ini yang paling bagus itu tentu karena cocok-cocokan. Mungkin sama ibu yang A cocoknya ini, ibu yang B cocoknya ini. Nah itu mesti kita cocokkan. Kalau tidak dia seperti berarti dia nggak cocok KB ini. Dia mesti mencari metode KB yang lain, atau kita pastikan dulu ada sesuatu nggak di situ yang menyebabkan dia perdarahannya banyak, ya mungkin ada miom mungkin saya khawatirkan, atau ada polik endometrium mungkin kita pastikan. Tapi kalau seandainya tadi itu tidak ada, mungkin itu KB-nya nggak cocok. Ini cari metode yang lain. Nah kemudian nih dok, ini kan juga mau memasuki bulan Ramadan nih dok. Kira-kira berapa sih menstruasi itu wajarnya itu berapa hari dok? Nah kemudian kalau kita udah lebih nih dari hari itu, gimana kita, apakah kita tetap harus berpuasa atau kita masih batal aja gitu, kita nggak puasa, gimana tuh dok kira-kira menyikapinya? Jadi seperti saya katakan tadi, siklus normal itu memang tiap bulan dan lamanya itu 2 sampai 7 hari. Nah, kalau seandainya lebih dari 7 hari, ahli sepakat itu namanya istihadah.
Jadi pendarahan istilahnya di luar siklus haidnya dianggapnya pendarahan penyakit. Puasa silakan saja, nggak masalah kalau lebih dari 7 hari. Nah, yang menarik bagi kita adalah ada kadang-kadang ibu yang pengen puasanya full. Nah, ini puasanya full. Caranya adalah kita akan tunda haidnya pada bulan Ramadan tersebut. Cara menundanya adalah pokoknya bulan Ramadan tanggal 13 ya, pada 13 April pada tahun ini. Nah itu mungkin pada siklus awal April itu kita sudah kasih obat penunda haid, sehingga diharap seperti naik ajil. Jadi hari kedua dari siklus pada bulan April ini, jadi kita kasih obat ya, mudah-mudahan nanti dia bisa puasa full sampai Idul Fitri. Itu mungkin cara penyiasatnya. Bisa full jadi Bisa full ya. Mudah-mudahan. Iya. Tapi kadang-kadang ibu yang susah dong puasa di luar Ramadan takut apa namanya? Iya, bebannya berat betul. Nggak bisa saya ngeliat orang gitu. Nah ini juga masih terkait sama siklus menstruasi nih dok. Yang tadi ketidakteraturan itu, ini juga pertanyaan menarik. Apa ketidakteraturan siklus menstruasi itu apa bisa dikatakan sebagai gejala PCOS dok? Nah ini lain lagi. Jadi ini PCOS ini menarik sekarang adalah obesitas, kemudian adanya gangguan siklus berupa men yang memanjang, siklusnya yang lama, dan juga ditemukannya secara USG gambaran sel telur yang kecil yang kita PCOS. Nah sekarang dengan perubahan lifestyle orang sekarang itu obesitas makin banyak obesitas. Jadi pasti angka PCO makin tinggi. Nah jadi PCO ini agak berbeda dengan yang tadi dikatakan di depan tentang nyeri haid maupun PMS. PCO ini adalah bisa kumpulan gejala yang dua dari tiga tadi yang mengganggu kesuburan juga nantinya ke depan. Selanjutnya nih dok, kan sekarang lagi booming juga nih mengenai penggunaan menstrual cup. Menstrual cup itu sebetulnya gimana sih dok di mata medis? Apa boleh digunakan oleh remaja-remaja? Jadi menstrual cup itu saya lihat seperti cangkir, cup seperti cangkir. Kemudian diharapkan ya karena alasan pembuatan cup ini adalah tadi pasang di sini, ini ada vagina, ini vagina. Jadi cupnya dipasang di sini. Alasannya adalah cup ini bisa menampung sampai 30 cc maksimal. Sementara pembalut cuma menampung 7 cc. Jadi kegunaannya menurut para pembuatnya adalah untuk menghindari terjadinya kebocoran dari pembalut. Dia tidak mengotori celana atau seperti tempat tidur segala macam. Nah, kalau analisa saya dengan ukuran cup segede itu, ketika kita masukkan ke vagina, terutama bagi anak gadis, takutnya merusak selap udaranya. Nah, ini apalagi nanti kalau cara memasukkannya kan dilipat tuh seperti huruf U, kemudian dimasukkan ke vagina. Nah, itu kan ukurannya lumayan, sementara saya melihat himen tuh paling nggak sampai setengah senti. Selap udara tuh lubangnya mungkin antara beberapa mili, 2 sampai 5 mili. Paling gede pun 0,8 saya lihat. Nah, kalau kita masuk cup segede itu dengan 30 cc, saya khawatir ketika memasukkan itu merusak selap udara. Jadi bagi anak gadis mungkin saya sarankan nggak usah. Kecuali kalau bagi ibu-ibu yang telah melahirkan normal, yang punya riwayat mennya banyak. Mungkin bisa menampung di situ ya, dia sudah melahirkan normal loh ya, bukan belum melahirkan normal, karena kalau melahirkan normal lebih vaginanya lebih elastis. Nah itu mungkin bisa, dia tidak akan tidak akan mengganggu. Tapi kalau nona mungkin saya khawatirkan dia akan mengganggu, kan dia menampung maksimal 30, lumayan besar sekali. Jadi pasti, kalau saya tidak rekomendasi kalau untuk nona ya, tapi kalau untuk ibu-ibu yang pernah melahirkan normal yang punya darah riwayat darah men banyak, nggak apa-apa. Kita masuk ke pertanyaan terakhir nih dok. Kira-kira ada nggak sih hal-hal tertentu yang harus kita perhatikan khusus ketika kita memilih brand pembalut gitu? Dalam beberapa penelitian saya lihat pembalut memang murah ya, yang pasarannya. Dan ternyata setelah teliti, memang kebanyakan mereka dari bahan daur ulang. Dari bahan daur ulang supaya kesannya higienis, mereka diberi zat pemutih yang namanya dioksin. Nah, dioksin ini kita tahu merupakan suatu zat sebagai precursor cancer. Nah, ini memang zat berbahaya dioksin sebenarnya. Idealnya memang pembalut itu kalau bisa dari bahannya dari katun, kapas. Idealnya ya, tapi kan ini jadi mahal. Karena ada beberapa pembalut yang bahannya dari katun itu ada berapa lah yang dari pembalut. Nah, ini dari segi higien. Nah, mungkin bagi kita menyiasatinya mungkin bisa gaya-gaya lama dulu.
mungkin pakai handuk kecil, mungkin pakai sapu tangan, pakai kalau memang maaf beberapa kulit yang irritable ya, yang gampang iritasi. Jadi ada beberapa orang tertentu yang memakai pembalut itu memang bikin maaf lecet di lipat paha atau di vulva atau di bibir kemaluannya. Nah kalau orang-orang seperti ini mungkin sebaiknya memakai bahan yang dari katun. Nah tapi kalau maaf mempunyai kemampuan beli aja yang itu, kenapa enggak? Bahan pembalut ada, setahu saya cuma ada 2 atau 3 ya bahan pembalut yang dari katun itu yang dari kapas, dari kapas itu. Cuman memang lumayan harganya 3-4 kali lipat dari harga yang mulut biasa. Biasa disposable. Iya, disposable itu. Cuman kalau seandainya memang keterkaitan dengan biaya, ya mungkin kita balik gaya lama lagi, gaya nenek-nenek kita dulu. Pakai handuk kecil, pakai sapu tangan, nanti dicuci, dijemur, diganti lagi. Mungkin itu saran saya kalau masalah pembalut. Oke dok, ini juga tambahan pertanyaan nih dok, kira-kira berapa jam sih dok kita harus mengganti pembalut ini? Kalau pembalut kadang-kadang itu kan tergantung headnya berapa, darahnya berapa ya. Kalau saya sarankan sih jangan biarkan basah. Kalau seandainya darah mainnya banyak ya gantinya sering dong. Kalau seandainya darahnya mainnya sedikit ya gantinya ya jarang. Cuman nih dalam aktivitas kita juga, pokoknya di kantoran duduk lama nih, kan lopok nih, rajin ganti, jangan biarin lembab. Betul. Karena kalau lembab itu dia akan menjadi jadi bahan media tuh jamur, namanya candida. Makanya nanti iritasi, lecet di lipat paha, lecet di bibir kemaluan, itu lebih. Jadi kalau lagi men mungkin banyak stok aja, apalagi kalau aktivitas keluar outdoor ya. Hanya ada beberapa yang ke proyek atau beberapa yang perjalanan keluar kota, itu kan melelahkan dan mesti rajin ganti lah. Pokoknya jangan patokannya saya ganti pembalut 3 kali sehari, jangan. Itu tergantung kondisi. Maksudnya kalau darahnya lagi banyak ya ganti. Ya intinya jangan sampai lembab, baik dari keringat maupun dari darah. Intinya itu aja. Jadi nggak ada patokan jam harus kan? Enggak ada patokan. Balik lagi ke Iya, kondisi orang. darah main orang kan beda-beda. Iya betul. Ada yang banyak, ada yang dikit, ada yang tipe kulitnya juga. Ada tipe kulit darah yang gampang keringatan, basah. Ada tipe kulit darah yang kering. Kalau orang basah ya lebih sering dong ganti. Kalau basah dibiarin lembab kasihan jamuran nanti di situ. Baik, terima kasih banyak Dok Al atas kesempatannya dan waktunya juga. Sekian kita menjawab bersama Dr. Al. Jika teman-teman masih memiliki pertanyaan seputar menstruasi atau seputar kewanitaan lainnya, teman-teman bisa berkonsultasi kepada Dr. Al Fadri SPOG di Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Suryatni. Dr. Al berpraktik pada hari Senin sampai hari Jumat pukul 8 sampai pukul 12 dan pukul 5 sore sampai pukul 8 malam. Dan di hari Sabtu juga Dok, pukul 9 sampai pukul 1 dan pukul 5 sampai pukul 8 malam. Teman-teman juga tidak perlu takut karena semua tenaga medis dan tenaga medis di RSUD Bunda Suryatni sudah mendapatkan vaksin, jadi tidak perlu takut lagi ya Dok ya. Dan juga Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Suryatni adalah rumah sakit sehat. Sekali lagi terima kasih banyak Dok Al. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum.